Hai, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Tadi saya sempat posting di komunitas YouTube. Ada salah satu subscriber Bastian Sebo yang meminta sekali bahas yang ringan tentang yang saat ini lagi viral ya, yakni Citayam Fashion Week. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang tidak suka saya membahas ini ya, karena saya lihat di kolom komentar ada teman-teman yang tidak suka saya membahas hal seperti ini. Ada yang suka atau ada yang setuju. Jadi kenapa saya memilih untuk membahas ini teman-teman? Karena ada hal lain yang mau saya bicarakan di sini. Dan juga saya berencana, ya mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan, saya akan datang langsung ke lokasi, katanya ada di Duku Atas di Jalan Sudirman. Ya semoga saja kalau eventnya masih diselenggarakan di tempat itu, saya rencananya akan datang langsung. Sekalian seperti yang teman-teman katakan tadi, saya mau tes alat ya, coba alat yang beberapa hari kemarin yang saya review. Jadi kita akan tes alat perdana ya untuk acara Citayam Fashion Week. Nah teman-teman, Citayam Fashion Week ini lagi viral-viralnya ya. Hampir semua platform media sosial terutama di pemberitaan selalu menayangkan atau trending sekali lah istilah Citayam Fashion Week ini. Sehingga akhirnya banyak orang termasuk saya juga jadi penasaran, ini sebenarnya apa ini ya? Setelah saya cari tahu, itu adalah tempat tongkrongan para bocil-bocil dari pinggiran Jakarta. Mereka datang ke situ, nongkrong, kemudian foto-foto, lalu membuat konten untuk dimasukkan di berbagai media sosial mereka. Sehingga sekarang bermunculan artis-artis baru ya, artis-artis bocil-bocil ini sekarang sudah menjadi public figure ya. Sudah menjadi artis, diundang di berbagai podcast. Ada artis-artis yang datang mewawancarai mereka. Dan yang semakin membuat Citayam Fashion Week ini semakin menarik karena ada berbagai public figure, entah dari kalangan artis, kalangan politikus, kalangan elit, ikut turut meramaikan, membahas seperti Pak Anies, kemudian Pak Ridwan, Gubernur Jawa Barat. Dan paling seru lagi saat ini ada ada persoalan mengenai hak cipta ya, yang tadi saya temukan di berita. Ada keinginan dari Baim Wong ya, salah satu YouTuber dan juga artis. Beliau mau mematenkan atau mau mendaftarkan Citayam Fashion Week melalui perusahaan Tiger Wong ya, perusahaan milik Baim Wong, ke HAKI atau lembaga-lembaga instansi resmi pemerintah, agar merek Citayam Fashion Week ini menjadi milik dari perusahaan Baim Wong. Lalu kemudian semakin ramai ketika para artis-artis banyak yang menolak keinginan dari Baim Wong. Bukan cuma Baim Wong ya, ada beberapa figur lain yang juga berlomba-lomba ya. Orang-orang kaya mulai bermain. Mereka ingin agar Citayam Fashion Week ini didaftarkan sehingga mereka bisa memonopoli atau memegang brand atau merek dari Citayam Fashion Week ini. Kalau dari saya pribadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan Kamil ya. Beliau ada unggah postingan di Instagramnya, yakni beliau memberikan teguran kepada Baim Wong. Saya rasa ini ada benarnya ya, karena menurut saya Citayam Fashion Week ini kan domain publik milik orang-orang ekonomi kelas menengah ke bawah, milik anak-anak atau bocah-bocah pinggiran, yang dimana mereka menjadikan area itu sebagai ruang ekspresi bagi mereka. Mereka berkarya, mereka berinteraksi satu sama lain. Dan itu tidak perlu lagi untuk dieksploitasi atau dijadikan hak milik tunggal bagi orang-orang kapitalis atau bagi orang-orang yang mempunyai duit, orang-orang kaya. Saya setuju sekali oleh apa yang disampaikan Pak Ridwan Kamil. Beliau menyentil atau mengirim pesan lewat Instagram pribadinya kepada Baim Wong. Oke, saya bacakan sedikit ya buat teman-teman semua. Dear Baim Wong dan kawan-kawan, nasihat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial. Fenomena #Citayam Fashion Week itu adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula. Sekalinya diformalkan dan dimewahkan, apalagi oleh orang luar, malah akan hilang tujuan dan maksudnya. Dan biasanya gerakannya malah akan mati muda. Biarkan ini jadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan, bukan di sarina, bukan di podcast, bukan pula menginternasionalkan. Ya, karena memang ada rencana dari Baim Wong. Beliau katanya ingin dengan istri dari Mas Baim ini, ingin agar event ini lebih besar lagi, lebih go internasional, lebih yang ya ruwet lah. Saya lanjut baca ya. Ada kalanya mereka hanya butuh ruang ekspresi
dan tidak perlu negara turut campur terlalu jauh. Tidak perlu pula individu-individu di luar komunitasnya ikut-ikutan mengatur-ngatur. Jikapun ingin diorganisasikan lebih baik, biarlah mereka sendiri yang mengurusnya melalui komunitasnya. Oleh mereka, bukan Anda. Anda dan istri sudah hebat, punya kerja-kerja luar biasa, lanjutkan. Tapi bukan untuk inisiatif yang ini. Rasa ada benarnya guran dari Pak Ridwan ke Mas Baim. Dan untungnya ya, saya bersyukur Mas Baim akhirnya menyadari, kemudian beliau membuat klarifikasi, meminta maaf, dan saya sudah baca di beritanya, Mas Baim sudah menarik dari keinginan semula yang beliau ingin mendaftarkan KHK sebagai hak kekayaan intelektual, akhirnya di-cancel atau dibatalkan, tidak jadi ya. Saya sih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan, biarlah ini dikelola oleh komunitas pemerintah, hanya bisa memfasilitasi, mengawasi. Tapi kalau kita berbicara dampak positif negatif, ya pasti ada ya teman-teman. Dari dampak negatif misalnya dengan adanya kegiatan mereka menyebabkan jalur lalu lintas di sekitar area itu menjadi tidak lancar. Dan kalau ada yang tidak tertib, buang sampah sembarangan. Lalu ini kan bocah-bocah ini istilahnya masih mencari jati diri ya. Pola pikir mereka yang masih dalam tahap perkembangan ya. Artinya mereka masih memiliki jiwa yang labil. Jika terjadi apa-apa, terjadi masalah, itu yang kita khawatirkan. Dan dampak lainnya adalah ini kan mereka saling berlomba-lomba memamerkan atau memperlihatkan gaya-gaya fashion mereka ya. Nah, bocah-bocah atau bocil-bocil ini kan ekonomi menengah ke bawah. Ya, kita khawatirkan mereka, artinya mereka ini masih bergantung dengan orang tua ya. Nantinya bisa malah memaksa orang tua untuk dibelikan baju, dibelikan fashion yang ini, fashion yang itu, biar mereka bisa bersaing. Dan lebih parahnya lagi, dampak lainnya adalah aktivitas belajar mengajar mereka di sekolah bisa terganggu ya. Jangan sampai mereka lebih mengutamakan atau mementingkan kegiatan seperti ini, tetapi kegiatan sekolah atau mereka sampai putus sekolah, mereka berhenti belajar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mereka punya ruang untuk berekspresi, apalagi sekarang ditunjang dengan media sosial yang bisa membuat seseorang itu tiba-tiba menjadi populer. Dan ini kan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda ini untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan tersendiri, mendapatkan penghasilan tambahan. Ada beberapa bocah-bocah yang sudah menjadi artis ya, yang sudah menjadi populer, itu mereka mendapatkan penghasilan dari konten-konten mereka. Dan penghasilan itu untuk kebutuhan mereka dan juga bisa membantu orang tua. Ini kan sesuatu yang bagus sekali. Dan juga dampak lain, ini kan menjadi viral, orang di mana-mana pengen datang ke situ, penasaran termasuk saya. Jadi banyak orang pengen ke situ. Nah, ini membuka ruang pariwisata. Artinya Jakarta akan menjadi suatu model kota yang membuat orang jadi tertarik datang ke situ. Kalau istilah dari Kementerian Pariwisata itu sebutnya urban tourism. Artinya orang-orang yang datang, orang-orang di Jakarta bisa meramaikan setiap unsur atau sudut-sudut kota agar bagaimana kota Jakarta ini bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang luar untuk datang berwisata. Nah, ada satu hal teman-teman yang mau saya sampaikan terakhir ini ya. Saya sih pengen ya acara atau event seperti Citayam Fashion Week ini tetap original. Namun dalam program-program ke depan, bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang seperti ini untuk menjadi lebih Indonesia banget, ya. Maksud saya adalah di Citayam Fashion Week itu bisa menghadirkan bukan hanya komunitas dari sekitaran kota Jakarta saja, tapi bisa menghadirkan komunitas misalnya dari Papua, dari NTT atau dari Maluku, dari Sulawesi, dari Bali yang ada di Jakarta, ya. Kemudian komunitas-komunitas ini bisa berkumpul di satu tempat, mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa saling mengenal, saling bertukar budaya, dan saling mengenalkan tradisi atau kebudayaan masing-masing. Mungkin banyak orang memandangnya sebagai hal yang negatif, tetapi kalau kita mau bagaimana menjadikan ini sebagai sesuatu yang positif, ya kita harus mengembangkan bagaimana agar Citayam Fashion Week ini bisa terlihat Indonesia banget. Kita menyatukan komunitas yang dari Sabang sampai Merauke, yang berdomisili di Jakarta atau tinggalan seputaran Jabodetabek,
agar bisa saling bertukar budaya, saling mengenal, saling membaur, saling berkolaborasi. Sehingga saya rasa ini adalah satu hal yang bisa kita wujudkan secara nyata, nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai kebinekaan. Kalau anak-anak generasi muda kita sudah terbiasa dengan perbedaan, mereka saling mengenal kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, mereka saling berkolaborasi, mereka berinteraksi. Dari situ mereka akan terbiasa, mereka akan terbawa, terbentuk pola pikir bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, bangsa yang berkeanekaragaman suku, ras, budaya, agama, tradisi, dan segala macam yang ada di Indonesia. Kita bisa memanfaatkan itu sebagai salah satu cara untuk mewujudkan, mempererat persatuan. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi di episode berikut.